Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah radhiyallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-164. Al-a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung closingnya. Amal itu tergantung penutupnya, akhirnya. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, sungguhnya termasuk bagian musibah yang paling besar, musibah yang terbesar ketika seseorang ditutup usianya dengan su'ul khotimah, ditutup usianya di atas amal buruk. Dia tidak melakukan amal-amal soleh. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, hendaknya kita senantiasa memaksakan diri, membiasakan diri untuk melakukan amalan-amalan soleh. Apakah itu sholat, sholat wajib, begitu juga membaca Al-Quran, kita dawamkan setiap hari, ya minimal sekali dalam sehari. Begitu juga amalan soleh yang lain, seperti misalnya sedekah, membantu orang, membaca hadis Nabi SAW, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan seterusnya. Maka al-a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung closingnya, amalan itu tergantung penutupnya, dan penutup amal itu tergantung kebiasaan. Penutupan amal itu tergantung kebiasaan. Kalau kita biasa membaca Al-Quran, ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Kalau kita terbiasa melakukan sholat wajib ataupun sholat sunnah, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dalam keadaan sedang sholat, sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terbiasa bersedekah, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dalam keadaan setelah bersedekah dengan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal-amal yang lain, kalau kita biasa duduk di majelis ilmu, ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup usia kita ketika sedang berada di majelis ilmu. Ketika kita terbiasa mengajarkan manusia kebaikan, ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dalam keadaan sedang mengajarkan manusia mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita harapkan, kita juga ingin mendapatkan kebaikan. Wahalumma jarro, dan begitu seterusnya. Dan kita khawatirkan kita ditutup usia kita dalam keadaan berbuat maksiat. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa ajmain, semakin kita belajar agama, semakin kita faham, semakin kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati, di dalam dada. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, wajib untuk senantiasa takut kita ditutup usianya dalam keadaan su'ul khotimah, penutupan closing yang buruk. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita akan bacakan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Badi'il Khalqi bab zikril malaikah,
Imam Muslim meriwayatkan dalam Kitabul Qadar bab kaifiyati khalqil adami dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah menceritakan kepada kami Rasulullah, dan beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Dan Nabi SAW adalah orang yang tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta seumur hidupnya. Itulah keadaan para nabi dan rasul, bahwasanya mereka tidak pernah berbohong. Dan dibenarkan, wajib bagi seorang muslim membenarkan seluruh kabar yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan konsekuensi ketika kita mengucapkan syahadatul rasul, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan berupa nutfah. Nutfah itu artinya adalah cairan, yaitu cairan mani. Cairan mani antara laki-laki dengan perempuan bertemu sehingga membentuk zigot. Tetapi kapan terjadinya pembuahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ya'lamu ma fil arham, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Maksudnya adalah kapan pertemuan dua mani tersebut, mani laki-laki dan perempuan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadi pembuahan tersebut. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian setelah jadi zigot kemudian berubah menjadi alaqah selama 40 hari yang kedua. Ya, menjadi alaqah, segumpal darah. Alaqah adalah qit'atud dam al-ghalil. Itu segumpal darah yang mengental, mengeras selama 40 hari yang kedua. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari yang ketiga menjadi mudghah. Mudghah itu artinya qit'atu lahmin biqadri ma yumdhighul insan. Sepotong daging, gumpalan daging yang sebesar manusia bisa mengunyah daging. Kalau kita makan daging, kita kunyah ya sebesar itu. Nah, kecil ya. Kecil potongan daging. Berarti selama 120 hari perciptaan manusia. Yang pertama, 40 hari pertama dalam keadaan nutfah. Kemudian 40 hari kedua alaqah. 40 hari ketiga dalam keadaan mudghah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh." Kemudian diutus kepadanya malaikat dan ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian ditetapkan empat hal, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Kemudian setelah 40 hari ketiga atau 120 hari atau sama dengan 4 bulan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim untuk ditiupkan ruh. Ingat ya, bahwasanya ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk meniupkan ruh di dalam rahim. Dan ruh yang dimaksud adalah ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seluruh yang Allah ciptakan adalah makhluk. Jadi yang dimaksud dengan ruh ini adalah ruh yang Allah ciptakan untuk setiap manusia. Jadi setiap manusia Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan ruhnya masing-masing. Ini bukan ruhnya Allah. Bukan ruhnya Allah. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan padanya ruh. Maksudnya adalah ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia masing-masing, bukan ruhnya Allah. Jadi salah kalau misalnya bahwasanya setiap manusia yang ditiupkan ruh adalah ruh, bagian dari ruhnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini bisa menimbulkan kesesatan. Bahaya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah ruhnya Allah, berarti konsekuensinya dia mengatakan apa? Kita bagian dari Allah, manusia bagian dari Allah, sehingga manusia bisa menjadi Allah, subhanallah. Sehingga timbullah pemahaman wahidatul wujud.
Kemudian apa yang dimaksud dengan manunggal kaula Gusti, dia bisa bersatu dengan Robnya, subhanallah. Ini konsekuensi kesesatan yang jika dia memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang kurang tepat. Jadi ruh yang dimaksud adalah bukan ruhnya Allah, tetapi ruh yang Allah ciptakan. Setiap yang Allah ciptakan adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu munfasil, itu terpisah dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditetapkan 4 hal, yaitu bikat birizkihi wa ajalihi. Yang pertama rizkinya. Ingat, setiap manusia yang Allah ciptakan, yang Allah hidupkan di muka bumi ini sudah memiliki rizkinya masing-masing. Jadi jangan khawatir nggak kebagian rizki. Selama kita masih hidup, pasti Allah memberikan rizki. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, ittaqullah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum lan tamuta hatta yastakmila rizquhu. Sungguhnya seorang di antara kalian tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah sempurnakan rizkinya. Sampai Allah Subhanahu wa taala sempurnakan rizkinya. Fala tastabti'ur rizqa. Janganlah merasa rizki kita itu merasa terhambat. Kok rizki saya seret ya? Kok rizki saya begini-begini aja ya? Kok saya nggak diberikan kekayaan seperti fulan, diberikan rumah mewah, kendaraan dan seterusnya. Jangan, nggak boleh. Karena setiap manusia sudah ada rizkinya masing-masing. Fala tastabti'ur rizqa, kata Nabi SAW. Jangan merasa rizki kita terhambat. Wattaqullah wa ajmilu fit talab, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki cara mencari rizki kalian. Perbaiki cara mencari rizki kalian. Khuzu ma ahalla wa zaru ma haruma. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Ini rizki ya. Rizki manusia sudah ditetapkan masing-masing. Yang kedua, ajalnya manusia sudah ditetapkan. Dia ditutup dalam keadaan seperti apa, dalam keadaan apa, di mana, dan seterusnya. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, amalnya. Dan yang keempat, syakiyun aw sa'idun. Apakah dia syaki, apakah dia binasa, apakah dia yang sengsara nanti di akhirat, aw sa'idun, ataukah dia bahagia. Ini semua sudah ditetapkan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, kalau semuanya sudah ditetapkan, ngapain kita beramal? Kan sudah ditetapkan masuk surga atau neraka. Ingat kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, karena setiap kalian akan dimudahkan berdasarkan tempatnya masing-masing. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang bahagia di akhirat, masuk ke dalam surga, Allah akan mudahkan kita melakukan amal-amalan yang menuju kampung akhirat abadi dan penuh dengan kenikmatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalnya ternyata kita dimudahkan melakukan maksiat, dijauhkan, dipersulit untuk melakukan amal-amal soleh, maka bahaya. Maka hendaknya kita senantiasa mawas diri, evaluasi diri, introspeksi diri, sehingga ketika kita, kok saya melakukan ini kok susah banget ya, berat banget ya, langsung banting setir, langsung paksakan diri untuk melakukan amalan ketaatan, langsung paksakan diri untuk melakukan ketaatan. Contohnya sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid, bukan di rumah. Maka paksakan, apalagi di Jakarta masjid banyak, apalagi kendaraan sudah ada, bisa naik motor, bisa naik sepeda. Apalagi kalau rumahnya dekat dengan masjid, tinggal jalan kaki, kan begitu. Tidak ada alasan lagi untuk tidak ke masjid, kecuali kalau tinggalnya di hutan. Beda lagi urusannya, beda lagi kasusnya, beda lagi permasalahannya. Oleh karena itu kita berusaha untuk memaksakan diri. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin membawakan bab al-mujahadah, itu memaksakan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kita
katakan bahwasanya lebih baik jiwa ini dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Wal iyazubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa wallahillazi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Sungguhnya seorang di antara kalian benar-benar beramal, jadi seumur hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, sampai jarak dia dengan surga hanya tinggal sehasta, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', tinggal jarak dia dengan surga tinggal sehasta, dekat sekali. Ternyata faisbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, ternyata di akhir hayatnya dia melakukan maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala tutup usianya, tutup umurnya dalam keadaan berbuat maksiat. Nauzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini yang kita khawatirkan, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Fayadkhuluha, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup usianya dalam keadaan berbuat maksiat. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu bainaha ila dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Ada orang yang seumur hidupnya melakukan amalan buruk, amalan maksiat, sampai jarak dia dengan neraka hanya tinggal sehasta. Hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab. Ternyata di akhir hayatnya dia taubat. Ternyata di akhir hayatnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Taubat dengan taubatan nasuh, dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tutup usianya dalam keadaan sedang bertaubat, dan Allah terima taubatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Ini yang menjadi syahid dari pembahasan kita, bahwasanya al-a'mal bil khawatim, bahwasanya amal itu tergantung closingnya, amal itu tergantung penutupnya, dan kita bisa masuk surga karena rahmat Allah. Sebagaimana hadis yang pernah kita bawakan, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, sungguhnya seorang di antara kalian tidak akan masuk surga karena sebab amal-amal kalian saja. Inna ahadakum lan tadkhulal jannah bi amalikum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, wala ana, begitu juga saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahmatnya kepadaku. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Adapun kita tidak ada yang menjamin masuk surga atau tidak. Oleh karena itu kita hanya bisa berusaha, terus beramal. Makanya Nabi SAW mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, karena setiap jiwa akan dimudahkan berdasarkan takdirnya masing-masing. Jangan sampai kita nampak zahirnya baik tapi ternyata batinnya buruk. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Begitu juga Nabi SAW di dalam banyak hadis menyebutkan tentang tanda-tanda husnul khotimah. Di antara tanda-tanda husnul khotimah disebutnya oleh para ulama, di antaranya dibahas oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ahkamul Janaiz. Beliau membawakan 9 hadis kurang lebih yang berkaitan tentang tanda-tanda husnul khotimah. Yang pertama yaitu yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah. Yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, dan ini merupakan tanda husnul khotimah.
Sebagaimana hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Abu Dawud. Mengucapkan kalimat syahadat sesaat sebelum kematian, ini merupakan kabar gembira, merupakan tanda sebagai husnul khotimah. Dan tentu saja mengucapkan kalimat ini bukan perkara yang mudah, perkara yang berat. Kenapa? Karena Allah akan memudahkan bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Oleh karena itu kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tasbit, agar diberikan kekokohan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika di akhir hayat. Ketika di akhir hayat ini berupa kemudahan yang Allah mudahkan dan berupa taufik yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan semoga kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah ketika akhir hayat kita, ketika ajal menjemput kita. Kemudian hadis kedua yaitu hadis Buraidah Ibnul Hasib, bahwasanya beliau pernah berada di Khurasan, kemudian menjenguk seorang saudaranya yang sedang sakit, dan ternyata ia mendapati saudaranya telah meninggal dunia dalam keadaan dahinya dahinya keluar dari dahinya keringat. Kemudian dia mengatakan, Allahu Akbar. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, mautul mu'min bi'arakil jabin. Mautul mu'min bi'arakil jabin. Kematian seorang yang beriman ditandai dengan adanya keringat di dahinya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan lafaz ini, dan hadis ini sahih. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i serta Al-Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Dan hadis ini memiliki syawahid penguat dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan kitab Mu'jamul Kabir, dan perawinya thiqah, Nabi SAW mengatakan mautul mu'min bi arakil jabin. Kematian seorang yang beriman ditandai dengan adanya keringat di dahinya. Dalam lafaz ini disebutkan al-mu'min yamutu bi arakil jabin. Al-mu'min yamutu bi arakil jabin. Dan tentu saja secara zahir bahwasanya maksud dengan keringat, ya keringat. Dia sudah meninggal tapi dahinya penuh dengan keringat. Ada dua pendapat tentang makna hadis ini. Pendapat yang pertama menunjukkan, kata para ulama, beratnya kematian yang dihadapi sehingga keluar keringat dari dahinya. Karena setiap orang yang meninggal pasti akan mengalami yang namanya sakarat. Kata Nabi SAW, innalil mauti sakarat, innalil mauti sakarat. Sungguhnya kematian itu ada sakarat. Ya, hadis ini sahih. Ketika Nabi SAW meninggal dan berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha seraya mengusap keringat Nabi SAW di dahinya. Nabi SAW mengatakan, la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Sungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Dalam lafaz yang lain disebutkan, la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Allahumma hawin alayya sakaratil maut. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakitnya. Sampai Nabi mengalami sakarat, sampai Nabi SAW mengalami rasa sakit, apalagi manusia biasa. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma hawin alayya sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan sakarat maut bagiku. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam At-Tirmizi serta Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi meninggal dunia disertai keringat di dahinya ini merupakan tanda husnul khotimah. Kemudian hadis yang ketiga
riwayat Abdullah bin Amr, bahwasanya beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim yamutu meninggal dunia yaumal jumu'ah pada hari Jumat, aw lailatal jumu'ah atau malam Jumat, illa waqahu Allahu fitnatal qabr, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Berarti tanda husnul khotimah adalah seorang diwafatkan ketika di hari Jumat. Di hari Jumat atau di malam Jumat. Nah, ini merupakan tanda seorang itu ditutup, di closing usianya dalam keadaan husnul khotimah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah atau dhaif. Dan juga diriwayatkan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya sanadnya ini tidak bersambung. Tapi Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Al-Fasawi dalam Kitabul Ma'rifah melalui dua jalan, itu jalan Abdullah bin Amr, juga diriwayatkan Imam Tirmizi dari salah satu jalannya. Hadis ini memiliki jalan lain dari sahabat Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah dan selainnya. Maka disebabkan ada jalan-jalan yang lain, banyak syawahidnya, maka hadis ini naik derajatnya menjadi minimal hasan ataupun sahih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian tanda husnul khatimah yang lain sebagaimana hadis Abu Hurairah, hadis yang keempat. Kata Nabi SAW, "Asyuhada'u khamsatun, al-mat'una wal mabtuna wal ghariku wa sahibul hadam wa syahidu fi sabilillah wa syahidu fi sabilillah." Orang yang mati syahid itu ada 5, kata Nabi SAW. Ada 5 kelompok. Yang pertama al-mat'un, orang yang meninggal karena terserang penyakit taun. Wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Bisa juga karena busung, ya, perutnya membesar misalnya, kemudian dia meninggal. Ini kita harapkan orang yang mati dalam keadaan seperti itu husnul khatimah insyaallah taala. Yang ketiga al-ghariq, orang yang meninggal karena tenggelam. Wasahibul hadam, yang keempat orang yang meninggal karena tertimpa runtuhan, gempa bumi, tertimpa rumah, terkubur, tanah longsor. Ini kita harapkan meninggal karena reruntuhan tersebut, mati syahid. Yang kelima wasyahidu fi sabilillah, orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini syahidnya tidak sama seperti orang-orang yang mati syahid yang sebelumnya disebutkan, 4 kelompok yang pertama. Dan tentu saja orang yang mati syahid berjihad di jalan Allah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Jabir bin Atiq radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya dan juga dari Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, dan disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Ahkamul Janaiz. Kata Nabi SAW, "Asyuhada'u sab'atun." Orang yang mati syahid itu ada 7 golongan. Siwal qatli fi sabilillah, selain yang terbunuh di jalan Allah. Al-mat'unu syahid, orang yang meninggal karena ta'un, maka dia syahid. Wal ghariqu syahid, orang yang tenggelam mati syahid. Wasahibu zatil janbi syahid, orang yang meninggal karena sakit radang selaput dada. Ya, kalau bahasa kita zaman sekarang TBC ya. Sakit radang selaput dada, TBC. Ada orang bukan karena dia merokok ya. Ya karena Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit tersebut sehingga dia diwafatkan dalam keadaan sakit tersebut. Sakit radang selaput dada atau biasa kita sebut TBC. Mungkin wallahu a'lam bishawab. Kemudian wal mabtun syahid, orang yang meninggal karena sakit perut syahid. Wal hariku syahid, orang yang meninggal karena kebakaran misalnya rumahnya, atau dia terjebak di dalam gedung tersebut terbakar. Ya semoga kita harapkan dia mati syahid dengan syarat apa? Dia memiliki iman ya, dia mukmin muslim.
Wallazi yamutu tahtal hadam syahid. Kemudian yang keenam, orang yang mati meninggal disebab tertimpa reruntuhan, misalnya gempa, runtuh di dalam gedung, kena runtuhan bangunan atau kena tanah longsor, kemudian dia tertimbun, ya, ini mati syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid. Seorang wanita yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang masih berada dalam perutnya. Wanita yang sedang melahirkan kemudian meninggal, maka ini kita harapkan mati syahid. Ini tanda-tanda husnul khotimah yang disebutkan oleh Nabi SAW sebanyak sebenarnya masih banyak, cuma kita cukupkan 5 hadis Nabi SAW yang diantara tanda-tanda husnul khotimah. Yang pertama apa tadi? Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Yang kedua apa? Tanda-tanda husnul khotimah ada keringat di dahinya. Kemudian yang ketiga apa? Meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian yang keempat, orang yang banyak disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang ada 5 kelompok. Dalam riwayat sahabat Jabir bin Atiq ada 7 kelompok yang tadi sudah kita sebutkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, dan kita dianjurkan untuk banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Begitu juga kita perbanyak doa. Allahumma, ya Allah, gimana hadisnya? Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tasbih, diberikan penutupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.